Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah Kusnadi dengan NIM 1204090018. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian seni rupa di kelas 5 SD ataupun MI. Nah, seni rupa yaitu adalah karya seni yang bisa dilihat dan dirasakan dengan indera penglihatan atau mata serta bisa diraba karena ini memiliki bentuk, wujud, tekstur, dan warna. Nah, seni rupa juga dibuat untuk mengekspresikan keindahan, perasaan, ataupun ide seseorang dalam melalui benda yang nyata seperti itu. Adapun unsur-unsur seni rupa, yang pertama itu ada unsur titik, yang dimana unsur titik ini merupakan unsur paling dasar gitu dalam atau paling terkecil gitu dalam suatu karya seni rupa. Nah, titik juga bisa digunakan untuk menciptakan unsur-unsur dengan lain dengan cara menggunakan atau menderet hingga menjadi satu benda gitu. Nah, titik juga bisa dinamakan dengan titik titik diatur ya. Nah, titik diatur keterapannya untuk bisa membentuk suatu objek di gambar seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu ada garis. Yang kedua itu unsur garis ya. Unsur garis itu adalah hasil yang menggabungkan unsur titik yang awalnya ya, yang pertama itu titik, nah yang kedua itu unsur. Nah, dalam seni rupa juga garis menjadi goresan atau batasan dari suatu benda, ruang, bidang, warna, tekstur, dan lainnya. Nah, garis juga bisa digunakan apa adanya tanpa menjadi suatu bidang ataupun bentuk. Contohnya itu sketsa ya, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada bentuk. Bentuk adalah salah satu unsur yang bisa dilihat pada seni rupa dua dimensi. Contohnya seperti gambar, lukisan, ataupun desain. Nah, itu tuh bentuk. Nah, tapi bentuk juga bisa bisa juga dilihat dalam wujudnya aja gitu, atau ataupun sifatnya. Contohnya itu seperti lingkaran, bulat, lingkaran, persegi panjang, terus persegi, terus segitiga dan sebagainya, seperti itu ya kalau bentuk itu. Nah, yang keempat itu ada bidang, yang dimana bidang ini merupakan evolusi dari garis yang menciptakan suatu bentuk gitu, sehingga menciptakan bidang yang mempunyai sisi lebar, panjang, tingginya gitu, serta juga memiliki ukurannya gitu ya, panjang, pendek, besar, kecilnya, seperti itu. Nah, seperti itu. Namun juga bidang juga terbentuk dari permukaan dari ujung garis sampai sapuan warnanya, sampai dari garis ujung garis, dan juga bisa diwarnai ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada unsur ruang, yang dimana unsur ruang ini juga mempunyai sifat dua, yaitu sifat nyata dan sifat semu. Nah, sifat semu ini bisa dikatakan dua dimensi gitu, karena hanya bisa dilihat gambarnya saja. Nah, kalau misalkan bentuk nyatanya atau tiga dimensinya itu bisa disebut dengan nyata gitu, karena bisa dirasakan secara langsung gitu ya, seperti itu. Selanjutnya ada gelap terang. Gelap terang itu berfungsi untuk menggambarkan benda seolah-olah gambar itu seperti tiga dimensi gitu, memberikan kesan
kesan gitu, juga memberikan kedalaman gitu, kesan ruang atau kedalaman, juga memberikan kontras pada gambar tersebut itu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi itu kan ruang dan gelap, terang dan gelap. Jadi itu ada tekstur, yang dimana tekstur ini adalah keadaan atau nilai raba suatu permukaan benda, baik nyata ataupun semu. Nah, kalau semu itu adalah kesan yang berbeda antara penglihatan pada karya seni gitu, penglihatan dan perabaan antara perabaan tersebut. Nah, yang kedua itu semu gitu. Nah, kalau semu itu adalah nilai raba yang nyata gitu antara penglihatan, seperti seseorang itu membangun rumah. Nah, sebelum membangun rumah itu kan pasti ada menggunakan bata-bata. Nah, coba kalian tuh pegang bata tersebut. Oh, ternyata teksturnya itu begini, ada kasar-kasarnya seperti itu. Nah, mungkin contohnya itu seperti itu ya. Kalau misalkan contoh dari dua dimensi itu cuman hanya gambarnya saja gitu, kayak sketsanya gitu, yang mungkin cuman belum sampai akhir seperti itu ya. Kalau 3 dimensi itu bersifat nyata kan, seperti membuat lorong, itu tuh seperti nyata, tapi tidak nyata, seperti nyata gitu, tapi cuma hanya digambarnya saja gitu. Bisa, oh ternyata lorong itu tuh seperti ini ya, seperti itu. Yang terakhir itu ada nilai, yang dimana unsur nilai ini adalah berkaitan dengan warna. Nah, kenapa sih berkaitan? Maksudnya itu seperti apa? Nah, maksudnya itu nilai adalah seberapa besar kekuatan warna pada karya seni rupa, dan seberapa berpengaruhnya gitu nilai itu. Jadi jadi mewarnai lah gitu ya, nilai itu berwarna-warni seperti pelangi. Nah, prinsip-prinsip penyesuaian terhadap nilai itu suatu yang berkaitan dengan prinsip keseimbangan, terus ada harmoni, warna, dan juga kesatuan. Nah, seperti itu. Mungkin unsur-unsur bentuk dan prinsip penyesuaian juga disebut satu bahasa dalam seni rupa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.